Halo kawan, selamat datang kembali di channel YouTube Engine Studio. Kemarin di salah satu video YouTube saya, yang ini, ada yang bertanya, Om, kalau habis ganti roller, fan belt, dan seal yang di puli depan, tapi getarannya masih ada, kanvas ganda masih tebal, itu ada kekurangan di mana ya? Oke, getaran yang dimaksud tuh getaran karena gerung atau geredeg, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya getaran karena gerung ya tinggal ganti roller, sama ganti PRCPT ke yang standar aja. Nah, kalau misalnya masalahnya geredeg itu ada beberapa hal yang membuat motor itu bisa geredeg. Apa aja itu? Mari kita bahas di YouTube Engine Studio. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan apa penyebab motor geredeg. Nah, sebelumnya motor kalian itu gerung atau geredeg karena dua hal itu berbeda. Misalnya kalau motor kalian gerung, kalian tinggal ganti roller ke yang lebih berat, terus ganti per kalian ke yang lebih ringan. Misalnya kalian udah ganti nih per ke yang 1500, nah itu motor kalian jadi gerung banget tuh. Kalau kondisi mesin standar, saya sarankan ganti per yang standar aja. Kalau perlu nggak usah diganti. Kalau mau diganti juga, pakainya jangan yang expert. Misalnya per kalian standar itu 800 rpm, ganti aja ke yang 1000. Jangan yang 1500, terlalu gerung kalau buat motor standar. Per juga sama, kamu kalau mau turun turunnya jangan terlalu ekstrim. Misalnya roller kamu itu 18 gram rata, kamu turunnya jangan jangan jadi 9 gram, jangan, itu terlalu gerung, nggak enak. Ganti misalnya ke 14 gram atau ya mentok-mentok 11 gram. Cobain dulu tuh, karena tiap orang itu settingan roller yang enak itu pasti beda. Kalau di saya enak 11 gram, bisa jadi di kalian enaknya 13 gram atau 14 gram. Itu tergantung berat badan juga. Nah, misalnya kalau motor kalian geredek, itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu mangkok kalian kotor. Nah, mangkok yang kotor itu bisa menyebabkan geredek. Kenapa bisa menyebabkan geredek? Ya, karena kotor. Sehingga si kampas ganda kamu buat ke mangkok ini, gripnya itu kurang sempurna. Makanya itu bisa jadi geredek. Yang kedua itu kampas ganda tipis. Nah, misalnya kalau kampas ganda kalian tipis, itu tinggal ganti aja ke kampas ganda yang ori. Nah, kalau misalnya udah ganti kampas ganda ke yang tebal, tapi masih geredek, itu coba hampas dulu kampas kalian. Biasanya itu nggak ngegrip di sini, nggak ngegrip sempurna. Makanya perlu diamplas dulu biar ngegripnya sempurna. Yang ketiga itu persentri. Persentri juga yang kecil-kecil, tahu di dalam kampas ada, nanti fotonya akan saya tunjukkan. Persentri itu juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya apa? Biasanya kalau persentri keberatan atau kalian udah ganti persentri ke yang lebih berat nih, itu motor kalian bisa menyebabkan geredek. Atau persentri kalian udah nggak main nih, itu juga bisa menyebabkan motor kalian geredek. Selanjutnya yang keempat itu roller terlalu berat. Nah, roller biasanya kalau motor standar, roller itu kan berat. Nah, itu juga salah satu penyebab motor kalian geredek, roller. Kemudian yang kelima ini ada as puli belakang bengkok. Kenapa kok bisa bengkok? Biasanya kalian bongkar motor atau servis CVT di bengkel-bengkel biasa itu, nah tracker pulinya itu ke as belakang. Makanya bisa menyebabkan as puli belakang kalian bengkok. Itu biasanya kerasanya kalau di kilometer 40 atau 60 itu biasanya kerasa getar-getar gitulah, agak beda lah dari biasanya. Kemudian yang keenam itu seal kruk as bocor. Sebenarnya simpel aja, kalau seal kruk as kalian bocor ya tinggal ganti ke yang baru aja. Nah, cara mengatasi ini semua gimana? Ada beberapa tips juga. Ini cara mengurangi geredek. Yang pertama itu bersihkan mangkok. Ini bersihin sama kalian nih mangkoknya sampai bersih. Itu biasanya kalau mangkok udah dipakai lama, di sini ada garis-garisnya. Nah, cara ngilangin garis-garisnya gimana? Itu kalian tinggal hamplas. Nah, hamplasnya itu pakai yang 1000 aja, jangan kasar-kasar. Di sini amplas semua sama kalian sampai halus. Nah, cara ngamplasnya gimana? Mungkin di next video saya akan jelaskan juga. Kemudian yang kedua itu ganti kampas ganda baru. Nah, misalnya kampas ganda kalian udah tipis, ganti kampas ganda ke yang baru. Nah, ganti kampasnya juga harus yang ori supaya terjamin, supaya lebih awet.
Yang ketiga itu persentri ganti ke yang ori. Misalnya kalian udah ganti persentri ke yang lebih berat. Nah, saya sarankan kalau mesin kalian standar itu ganti aja ke yang ori. Kecuali kalau motor kalian udah spek bore up, porting, atau yang lain-lain itu nggak apa-apa aja. Cuman kan di sini saya kasih contoh posisi motor kalian itu benar-benar standar, makanya ganti aja persentri ke yang ori, jangan terlalu berat. Nah, yang keempat itu ringanin roller. Nah, motor geredek itu biasanya roller belum diganti, masih standarnya. Roller standar itu biasanya berat, itu salah satu penyebab geredek juga. Cara mengatasinya gampang, kalau buat roller tinggal turunin aja, misalnya 2 gram atau 4 gram lah, bebas gimana kalian. Tapi jangan turun terlalu ekstrim, misalnya vario standar saya 18 gram. Saya turun jadi 9 gram, jangan. Itu kalau 9 gram terlalu gerung, gak enak ke motor. Nah, kemudian plus ring mioje. Fungsi ring mioje itu sendiri sebenarnya biar fan bed kamu lebih turun. Yang depan, yang bagian rumah roller. Kalau yang belakang itu supaya lebih tinggi, yang bagian mangkok itu akselerasi kalian lebih enak kalau ditambah ring mioje. Karena apa sih bang motor bisa geredek? Nah, biasanya motor geredek itu kamu kebanyakan nahan gas di tanjakan atau biasanya ngegas sambil ngerem belakang. Makanya CVT itu gampang kotor. Sebenarnya kalau mau mengatasi motor kalian geredek itu tinggal servis aja ke bengkel-bengkel motor terdekat. Nah, seperti kasusnya yang tadi yang udah komen. Nah, misalnya kalian semua udah cek ini dan semua aman, coba kalian cek rumah roller kalian. Bisa jadi rumah roller kalian juga kotor, atau bisa jadi si jalur roller kamu udah oblak. Itu juga pengaruh ke geredek motor kamu. Kalau ini kan aman tuh, kuat. Kalau misalnya ini bisa digerak-gerak di oblak-oblak itu, berarti emang si rumah roller kamu yang udah harus ganti. Kalau misalnya ini udah oblak, itu bisa jadi salah satu penyebab motor kalian geredek. Itu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan kenapa motor bisa geredek seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang paham, silahkan boleh komentar di bawah. Saya usahakan akan menjawab pertanyaan itu semua secara lebih detail daripada yang sekarang. Sekarang tidak detail karena saya kepepet waktu. Ada perlulah, ya namanya juga perintis, apa-apa harus dikejar. Kalau nggak dikejar, mau sampai kapan? Gini-gini aja. Ya beda sama pewaris, kalau misalnya pewaris itu ya jangan banding-bandingin lah. Pasti apa-apa juga pasti ada jalannya. Jadi walaupun saya sekarang masih channel YouTube yang kecil, masih merintis, tapi kalau terus dijalanin suatu saat mungkin ini bakal jadi channel yang besar. Nggak ada yang tahu juga, entah itu berapa lama, bisa jadi itu beberapa tahun atau bisa lebih bentar, mungkin beberapa bulan, ya nggak akan tahu juga. Cuman di sini saya mencoba konsisten, walaupun saya lagi sakit, saya usahakan 1 hari sekali itu ada yang dipost. Ya namanya juga berusaha, malah jadi curhat. Saya jadi ingat perkataan Speed, I saw Speed. Tahu kan kalian? Dia bilang terus berusaha, jangan berhenti. Itu semua pasti ada jalannya. Dan ya kuncinya apa? Kuncinya konsisten. Oke, mungkin sekian. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye.